Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, amin. Hari ini saya mau ajak kita untuk sejenak tanggalkan beban, tanggalkan segala masalah. Dan biar hari ini Tuhan Yesus yang jadi fokus ibadah kita hari ini, amin. Saudara siap mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini Tuhan kami berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tiada yang lain Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan Tuhan. Hanya Kau Yesus seorang. Thank you Jesus.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Sungguh hanya Kau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh hanya Kau satu di hati kami Tuhan. Sungguh tiadalah lain, hanya Kau Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan hari ini. Mari senangkan Dia lewat pujian penyembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Kau layak ditinggikan, layak diagungkan.
Alkitab berkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-muji kebesaran-Mu, sebab Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Oh, sebab itu hari ini kami bersuka cita karena-Mu Tuhan, dan kami siap berikan yang terbaik hanya kepada kami, Raja kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat GBPRJ siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom GBPRJ. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak di antara Bapak Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan hari-hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Mau berikan yang terbaik buat Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan, sorakan haleluya. Mari bersuka dalam Tuhan, amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Haleluya. Bersuka karena-Mu Tuhan Yesus, sebab Kau baik dan setiap hidup kami. Mari angkat pujian ini sama-sama. Bersuka karena kebaikan-Mu, ya Tuhan, ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka, kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami mau bersuka Tuhan Yesus.
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita, amin. Dia Allah yang tak pernah tinggalkan setiap kita, hari-hari, amin. Boleh kasih tepuk tangan, come on, yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hey, sambil bertepuk tangan. Haleluya. Sebab Dia ganti setiap duka kita dengan sukacita. Haleluya. Mohon jemaat Tuhan sama-sama katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bisa lebih keras lagi sama-sama, come on. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersih. Sekali lagi, come on. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya. Dan hatiku bersih. Katakan haleluya, 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 haleluya. Hatiku bersuka. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami bersuka karenamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat GBPRD, kasih tepuk tangan yang terbaik dan sorakan. Yes. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau satu-satunya Allah kami Tuhan. Hari ini kami menyembah-Mu Yesus. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan,
nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Semua pujian, mari sekali lagi nyatakan, bagi Tuhan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Segala kemuliaan memang layak Engkau yang mendapatkannya. Dan kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Layak juga untuk menaikkan pujian untuk Engkau yang sudah hadir di sini, yang ingin berkata-kata kepada kami semua. Berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur kami, nasihati kami, berkati kami Tuhan, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Berfirman Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan, dan khususnya hari ini boleh berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, sahabat saya dan juga keluarga saya, gembala sidang saudara, dan juga seluruh pelayan Tuhan, koordinator, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal buat saudara, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan di minggu yang kedua dari tahun yang baru, tahun yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang
ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. And this year, tahun ini adalah tahun New Paradigm. Satu tahun yang dinamakan oleh Roh Kudus tentunya melalui gembala senior Anda, yaitu tahun paradigma yang baru. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan melakukan hal-hal yang baru lagi? Saya mau berkata tergantung, saudara. Kenapa demikian? Karena Alkitab juga katakan di muka bumi ini tidak ada yang baru. Tetapi bagi saya dan Anda yang menjadi pengikut Kristus, tentunya kita juga bisa melihat bahwa Tuhan kita juga piawai untuk membuktikan dan memberikan kepada kita hal-hal yang baru. Tahun saja baru, saudara. Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi di hari ini tanggal 9 Desember tahun 2022, tidak bisa. Besok sudah berubah, saudara. Saya mau katakan yang di belakang itu adalah sejarah dan kita tidak bisa ubah itu. Setuju, saudara? Sejarah tidak bisa dirubah, tetapi kita membuat sejarah baru dengan memperhatikan apa yang sudah di belakang kita, dan untuk tidak melakukan lagi kesalahan dan masuk di dalam satu paradigma yang baru, yaitu pola pikir, model, contoh. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus adalah contoh yang baik buat kita. Anda lihat seorang Nikodemus, Alkitab katakan di ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa dia adalah seorang Farisi. Dan tentunya dia juga bergaul dengan ahli-ahli agama. Dengan seringkali kita terjemahkan dengan ahli-ahli Taurat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah the expert one. Orang-orang yang sangat mengerti tentang kitab suci itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia datang kepada Yesus, saya yakin dan percaya dengan alasan-alasan tertentu. Betul ya. Kalau ada seseorang datang kepada saya, datang kepada Anda, pasti ada alasan tertentu. Contohnya tadi ada 3-4 orang, yang satu dari Makassar. Dan dia berkata 9 tahun yang lalu, saya sering mendengarkan khotbah Bapak dari 9 tahun yang lalu. Ada lagi seorang pengerja di sini dan katakan, "Pak, Bapak pernah berdoa buat saya di gereja ini 3 tahun yang lalu. Dan saya minta didoakan lagi pada saat saya hamil besar." Jadi dengan alasan tertentu. Ada lagi yang berkata, "Pak, tolong doakan saya. Karena saya, anak-anak saya menderita penyakit. 2 anak dia menderita penyakit. Sedangkan suaminya sedang ada dalam masalah yang besar. Lari dengan kuntil anak, berlari dengan kuntil anak."
Jadi mereka mendekati saya dengan alasan tertentu. Dan saya yakin dan percaya Nikodemus juga seperti itu. Dan kalau Anda perhatikan dengan cerdik, dia datangnya malam. Ya, Alkitab katakan demikian ya di ayat yang ke-2, ia datang pada waktu malam. Jadi ketika Alkitab katakan pada waktu malam, pasti ada sesuatu gitu. Jadi bicara tentang siang, bicara yang terang-terang. Kalau malam kita tahu yang gelap-gelap. Jadi ingin tahu sesuatu yang terang tapi datang dalam kegelapan. Dan Alkitab memang sudah katakan di atas, dia adalah seorang Farisi. Dan Yesus selalu menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, betul? Dan dia datang dengan alasan tertentu. Dan alasannya demikian, saudara. Di ayat yang kedua, dia berkata kepada Yesus, Rabi lagi. Dia katakan Rabi karena dia tidak mau menyalahi peraturan. Dia tidak berkata seperti dua orang buta. Dia tidak berkata seperti layaknya orang yang minta bantuan. Seperti perempuan Syria yang percaya, Lord Jesus, Lord Son of David, have mercy on me. Dia tidak ada kepentingan untuk itu. Dia ingin bertanya jawab. Dan sesungguhnya dia sudah mempersiapkan sesuatu. Dan rasanya, kalaupun Yesus bisa jawab, bisa menjadi pencerahan buat dia. Tapi kalau Yesus tidak bisa menjawab, itu adalah satu jebakan di mana Yesus bisa terperangkap di situ. Ini kronologis awal gitu saudara ya. Dan Alkitab katakan di ayat yang kedua, Rabi ya. Jadi ini bicara tentang seperti guru, seperti seorang yang dihormati. Karena dia lanjut dengan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Ya. Datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Masih deny. Masih ada penolakan, ada satu benang merah yang tipis. Dia katakan, ya, I know for sure, I heard that, I saw it, you did it, kau lakukan itu. Jadi dia harus bawa nama Tuhan di situ. Artinya saya ini orang juga yang di dalam Tuhan, saya belajar tentang kitab suci. Dan orang seperti engkau itu bisa melakukan hal yang seperti itu karena disertai oleh Tuhan. Nah tetapi mirisnya saudara, saya mau katakan buat Anda, dia berkata-kata kepada anak Allah itu sendiri. Dan saya tidak perlu menjelaskan bahwa Yesus tidak terima, bukan. Tetapi dia ingin menjelaskan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Bahwa sesungguhnya Nikodemus itu harus memiliki satu paradigma yang baru. Amin saudara. Bukan hanya sekedar kenal sikap kitab suci, Taurat itu. Saya melihat wajah-wajah di sini yang pasti baca firman, pasti baca Alkitab. Saya lihat wajah-wajah yang serius. Saya lihat wajah-wajah yang sedikit ngangguk, sedikit geleng. Kadang sedikit terjerembab ke belakang. Mungkin ngantuk gitu loh. Dan saya yakin dan percaya, dan saya tidak datang di sini sebagai seorang yang lebih pintar, lebih pandai daripada saudara. Tapi izinkan roh Tuhan untuk bekerja dan melayani Anda pada sore hari ini. Alkitab katakan bahwa Nikodemus berhadapan yang menurut hemat dia adalah pribadi yang ya mungkin lebih tinggi sedikit dari dia dalam hal mujizat gitu. Tapi tidak di dalam pengertian akan kebenaran kitab suci. Oleh sebab itu, he was trying to. Dengan dua alasan tadi saya katakan. Nah saudara, apa kata Yesus? Alkitab katakan begini saudara. Di ayat yang ketiga Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Yesus tidak sedang ingin memperangkap dia, no. But Jesus was telling the truth. Hari ini kalau paradigma kita tidak baru saudara. Ya, kita lihat di media sosial ada banyak orang mengkritik tentang paradigma baru. Tapi saya mau katakan buat saudara, bukan soal sejarahnya kita lupakan. Bukan, sejarah itu adalah sejarah.
Karena Alkitab itu terdiri dari dua hal saja. Yang pertama adalah history, yang kedua adalah his story. Amin. Yang pertama bicara tentang sejarah, yang kedua bicara tentang cerita tentang Tuhan. Ceritanya Tuhan gitu loh. It is not your story, but his. Bukannya kisah tentang kita, saudara. Dan bagaimana mungkin, how come seorang yang pandai sekalipun Alkitab, bahkan di dalam Filipi katakan itu, jangan juga berlagak pandai seperti orang pandai, karena kita di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa, saudara. Bahkan Nikodemus sekalipun yang belajar dan mau mengerti tentang, dan dia berpikir bahwa dia sudah mengerti tentang firman Tuhan, tapi ternyata begitu satu kalimat dari Tuhan saja dia tidak mengerti sama sekali. Oleh sebab itu be careful, hati-hati dengan new paradigm. Yang harus dipereskan memang paradigma kita itu, pola pikir kita, saudara. When you face to face, ketika Anda berhadap-hadapan dengan firman Tuhan, Anda berhadap-hadapan dengan Yesus itu sendiri, be careful. Karena peperangan itu memang dimulai dari pikiran, saudara. Kalau saya dan Anda bisa memenangkan perkara-perkara rohani, maka dengan mudah kita bisa memenangkan perkara-perkara jasmani. Nanti di belakang kita bisa melihat itu di ayat-ayat setelah itu. Yesus katakan, untuk hal-hal yang nyata saja engkau tidak percaya dalam bentuk jasmani, ya bagaimana engkau bisa percaya dalam bentuk hal-hal yang rohani? Mujizat saja sudah terjadi, oh iya itu karena penyertaan Tuhan. Harusnya kan dia harus bilang glory to God. Atau dia katakan, what kind of man are you? Orang macam apakah engkau? Harusnya ada pengakuan seperti itu. Tidak langsung serta-merta, tetapi ada pengakuan, harus ada pernyataan. Seperti Petrus katakan, engkau adalah Mesias itu. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi itu. Kenapa demikian? Kenapa enggak sekalian saja Nikodemus katakan seperti itu? Orang yang bisa menyembuhkan, orang yang bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun. Saya mau katakan Yesus tidak sedang mengobati, tapi dia menyembuhkan. Anda punya seorang gembala, seorang dokter, saudara. Dia akan menunjukkan kepada saudara penyakit itu, dan dia akan memberikan obat untuk itu, tetapi menyembuhkan, saudara. Dia akan bilang banyak berdoa, amin. Dia akan bilang, Bu, sungguh-sungguh Bu, dekat dengan Tuhan. Ada beberapa teman saya itu dijamah melalui gembala, saudara. Dia katakan, Ibu atau Bapak itu gereja di mana? Kalau ternyata pasien itu berkata, saya tidak bergereja, maka akan dikejar oleh gembala, saudara. Itu cara dia memenangkan jiwa. Di mana? Di marketplace. Dan itu adalah hal yang baru buat saya dan Anda yang mungkin belum mendengarkannya. Jadi tergantung, yang baru itu tergantung daripada orang yang mendengarkannya. Mungkin banyak orang bilang, ini cerita lama, cerita lama. Saya mau katakan buat saudara, kalau mujizat yang belum dia terima tetapi cuma mendengar saja, saya mau katakan ketika dia terima, maka dia harus berkata, ini hal baru. Memang tercatat, tetapi tidak terjadi dalam hidupmu. Ketika happen in your life, you have to say ini hal yang baru. Lanjut terus di ayat yang berikut, Yesus katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Anda pasti tahu arti dari perkataan Yesus. Dilahirkan kembali artinya hidup dalam hidup yang baru. Bahkan Yesus di ayat berikut katakan yang lahir. Coba kita lanjutkan terus. Di ayat yang keempat, Alkitab katakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Langsung Yesus juga merapat dan memberikan pengertian yang lebih dalam, saudara. Karena semakin tidak mengerti ini Nikodemus. Kenapa demikian? Paradigmanya paradigma usang. Dia berhadapan dengan pribadi yang akan menebus dosa manusia, saudara. Itu dia tidak pernah pikirkan. Saya dan Anda adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa demikian? Kita baca firman, kita hidup setelah Kristus. That's why you do understand. Oleh sebabnya we do understand. Kita sangat mengerti itu. Kalau saya dan Anda sangat mengerti, kenapa kita nggak jadi pelakunya, saudara? Alkitab katakan terus,
Di ayat yang kelima jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Untung si Nikodemus bilang, memang bapak ibuku ikan. Atau memang bapak ibuku keturunan makhluk dari air. Karena Alkitab katakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Saya yakin dan percaya kita lebih mengerti lagi tentang itu. Karena saya dan Anda sudah diajar hal yang seperti itu. Bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk Injil itu saudara, the gospel. Karena kita sudah diajar, because the gospel, the Bible tells me so. Mengajar kita bahwa itulah yang terjadi. Dan Alkitab katakan di ayat yang kelima, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus menyebut dua hal itu? Itu berhubungan dengan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21 tentang air. Mari baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Tolong ditayangkan itu. Petrus. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Oke? Satu Petrus pasal yang ketiga ayat 21. Yuk baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Juga kamu, saya dan Anda sekarang diselamatkan oleh apa saudara? Kiasannya. Apa itu? Baptisan. Siapa di ruangan yang belum dibaptis? Angkat tangan tinggi-tinggi. Anda baca ini firman. Satu hari di dalam perhelatan ulang tahun, saya diundang oleh istri. Saya diundang dengan istri dan anak-anak untuk pergi menghadiri itu ulang tahun, dan macet total di Jakarta. Dimulai jam 6:30 begitu, saya datang jam 9:15. Saya berpikir bahwa ini ulang tahun, mereka sudah makan atau tidak makan karena melalui telepon tadi dalam perjalanan. Istri saya bilang, makan aja dulu ya, nanti Pak Yohan akan mendoakan saja. Tinggalkan kami dalam dalam makan-makan itu. Ternyata 9:15 kami datang, tidak ada satupun tamu yang keluar. Mereka tetap menunggu. Dan waktu saya datang semua keluar di pintu bilang, akhirnya datang. Saya lihatin mereka, rasa-rasanya saya tidak kenal, hanya satu orang saya kenal. Terus saya bilang, ayo Pak, ayo makan Pak, masuk ke dalam. Saya pikir mereka ini belum makan. Jadi saya tunggu juga mereka juga tunggu saya. Dan saya bilang, what are you waiting for? Mereka bilang, kami nunggu Bapak makan. Oh kamu sudah makan? Mereka bilang sudah. Jadi ngapain duduk di bawah? Iya mau temenin Bapak makan. Kan malu saudara. Ada 20 orang di situ, 20 orang lebih. Akhirnya mereka, Pak makan Pak, biar sebentar minum. Ya makanlah minum. Setelah makan minum sejenak, mereka tetap duduk di situ, di bawah, lesehan. Saudara. Terus saya bilang, mana yang ulang tahun? Ya ini ulang tahun ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bla 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 bla, amin. Udah bagi saya udah dong, selesai, saya udah berdoa, harusnya bubar. Dia nggak bubar. Dia duduk terus, dan akhirnya tuan rumah bilang begini buat saya, satu-satunya yang saya kenal, Pak mereka mau dengar firman. Firman yang mana? Mereka bilang, firman yang mana aja yang Tuhan pilihkan melalui Bapak. Ya akhirnya saya ngomong-ngomong, ujung-ujungnya masuk ke baptisan. Jadi ternyata 90% dari mereka adalah orang-orang yang belum dibaptis. 95%. Dan baru dengar firman itu. Ini firman 1 Petrus 3 ayat 21. Coba tayangkan ulang, dan saya yakin yang tadi mengangkat tangan bersedia untuk menerima baptisan itu. Amin. Kenapa demikian? Karena ini penting. Jadi kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Bayangkan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak terima baptisan? Ada kata diselamatkan. Jadi baptisan air maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ada banyak orang bilang kalau kita dibaptis kita akan bersih jasmania kita. Bukan untuk membersihkan. Melainkan apa saudara? Untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Kenapa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya kalau untuk airnya saja saya dan Anda tidak mau bergegas untuk masuk, bagaimana kita bisa menerima roh yang itu? Ada air dan ada roh di situ. Air itu baptisan air, roh itu baptisan roh.
Dan orang yang masuk dalam baptisan roh, hidupnya berubah, saudara. Orang yang dibaptis air itu memintakan, memohonkan untuk menerima, mendapatkan apa? Hati nurani yang baik. Jadi itu adalah tanda di muka bumi sebelum kita masuk nanti dalam baptisan roh. Yang juga terjadi di hari-hari kehidupan kita. Kenapa? Itu nanti berlaku di atas. Dulu saya sekte yang lain, artinya saya tidak mau sebut lah nanti perdebatan panjang. Saya melayani di gereja tersebut, gereja besar itu saudara ya, menjadi misdinar. Dan karena keluarga kami adalah keluarga dari kecil, ya keluarga itu. Saya sekolah di sekolah itu dan guru-gurunya juga semua sama dengan saya. Sehingga satu saat saya tidak tahu kenapa, ya, tapi saya yakin itu adalah dari Tuhan. Tiba-tiba ketika saya mainkan gitar, ada seorang hamba Tuhan sedang besuk, berkunjung kepada keluarga tetangga saya di depan, dia orang Manado. Dia ngobrol-ngobrol gitu ya, besuk. Di samping itu saya main gitar di depannya gitu, karena rumah kita hanya berseberangan, dibatasi hanya dengan itu MTH Jalan Muhammad Husni Tamrin itu yang kecil itu. Dan ternyata tuan rumah bapaknya itu sering berkunjung ke rumah kami karena papa saya juga Manado. Jadi mereka pikir satu suku, suka ngobrol. Jadi ketika pendeta itu, gembala itu datang, maka tuan rumah itu membawa pendeta itu ke dalam rumah saya dan berkenalan dengan papa saya, berkenalan dengan mama saya, ini loh bla 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 gitu. Nah, papa saya dan mama saya adalah orang yang selalu hangat, dari dulunya memang mereka hangat gitu. Mereka terima dengan baik. Dan ketika mau pulang tiba-tiba gembala itu bilang, ini sekalian ini. Setelah mereka berhasil mengundang papa dan mama saya, datang Jo, nanti hari Minggu ke gereja, datang Jo. Tuhan tunggu pak kalian ngoni semua ya. Kalau Anda belum mengerti bahasa Manado ya abaikan itu ya. Ya jadi kurang lebih bilang, ayo datang di hari Minggu, Tuhan tunggu kalian semua gitu. Nah waktu dia lewatin saya terus dia bilang, ngana juga, kamu juga bawain satu lagu di gereja. Terus saya bilang, ini Iwan Fals. Dia bilang, ya tentunya bukan yang Iwan Fals gitu. Ada lagu rohani aja satu. Saya punya lagu rohani dari dulu, saudara. Ku tak dapat jalan sendiri, gitu ya. Saya nyanyi akhirnya hari Minggu di gereja itu, nangis semua. Tuhan, itu gereja Pentakosta, saudara, tradisional. Gitu. Tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaatnya cuma 8-10 orang, 7 orang semua oma-oma. Jadi wajar kalau mereka nangis, oma-oma gitu. Sampai selesai saya bilang, kok pada nangis semua? Saya tanya sama mama, papa saya, kenapa mereka nangis? Mama saya bilang begini, mereka tersentuh. Jadi kamu harus terus datang beribadah. Tuhan suka kalau kau nyanyi. Saya bilang sama mama saya, mau paling bisa ini supaya saya ke gereja ini. Gereja saya besar dulu, saudara, ya. Tapi nggak ngapa-ngapain, cuma misdinar gitu. Tapi di sini saya lihat seperti ada satu pelantikan tanda kutip gitu, izin Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Dan bayangkan ya, dengan latar belakang seperti itu jadi hamba Tuhan. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dari orang yang tidak mengerti apa-apa dan hari ini boleh melayani Tuhan. Anda lihat di sini sama juga. Akhirnya saya ikut dalam baptisan itu. Saya bilang sama ibu saya, kenapa saya harus dibaptis, Ma? Saya sudah terima Yesus, saya sudah dipercik kok. Udah lama doktrin lagi, capek. Udah kalau begitu gini deh, saya nggak usah melayani di gereja Pentakosta itu. Ya udahlah, saya udah dipercik dari kecil, saya udah dipercik. Kenapa lagi sih? Dan mama saya bukanlah orang yang idealis, tapi orang yang selalu tunduk dengan roh. Terus dia bilang, udah Yohan kamu dibaptis. Kenapa mama paksa aku? Dan dia berikan satu kata yang baik buat saya. Yang sampai hari ini saya nggak lupa, saudara. Dan mudah-mudahan yang belum dibaptis juga tidak akan pernah lupa. Dan mudah-mudahan ini ada jalan buat saudara untuk melakukan hal seperti itu. Mama saya cuma bilang begini,
Kalau sampai nanti di sorga diberlakukan, siapa yang belum dibaptis air tidak boleh masuk kerajaan sorga, bagaimana? Saya bilang, masa sih? Kamu jangan berspekulasi. Ini cuma pekerjaan 3 menit, 5 menit punya. Kamu cuma duduk, berdiri, terus dalam nama Tuhan Yesus, terus terangkat lagi. Apa susahnya? Kalau memang Tuhan menerapkan hal itu, keselamatan itu harus juga dalam baptisan air dan roh, saudara. Dan di atas segalanya adalah Yesus yang menyelamatkan kita dan diberlakukan hal seperti itu. Kalau Anda mau menjadi penduduk Jakarta kan identifikasi diri Anda dengan baik. Anda boleh bilang, saya boleh bilang kita adalah penduduk Jakarta, tapi kita nggak punya KTP Jakarta. Dulu saya juga anti, maafkan saya anti vaksin. Saya pikir saya nggak sakit apa-apa kok dalam nama Tuhan Yesus. Ngapain sih disuntik-suntik? Alasannya jelas, karena saya takut disuntik. Tapi orang-orang bilang vaksin Pak, vaksin seluruh pendeta udah divaksin. Saya satu-satunya yang belum divaksin. Sehingga satu hari saya mau masuk mall makan, ditolak. Saya mau pergi ke daerah, ditolak. Oh, Bapak harus vaksin dulu Pak. Kalau vaksin yang pertama Bapak harus pakai PCR, tapi kalau vaksin dua-duanya Bapak bisa pakai antigen. Oh, jadi kalau nggak divaksin bagaimana? Ya Bapak naik perahu karet aja. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya naik mobil, saya naik kereta api. Saya pernah pergi ke Surabaya, saudara, naik kereta api. Bayangkan 12 jam saya sama istri saya, dia udah divaksin, dia belum divaksin tapi dia ikut saya gitu. Udahlah Pak, kita naik kapal, nggak usah, kita kan nggak bisa, mungkin itu vaksin Pak. Udah, terserah lo mau vaksin. Dia selalu nurut sama suaminya yang imam gitu. Dia bilang, tapi kan Pak jadi repot begini. Nggak repot, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya pakai kata-kata yang membuat dia diam gitu. Udah, kalau kamu mau pergi kan yang khotbah saya, kalau kamu mau gantikan saya khotbah silakan. Dia bilang, jangan begitu Pak. Nah kalau begitu jangan begitu juga. Akhirnya dia terantuk-antuk di kereta api, itu harus 10 jam, 11 jam. Kalau saya bangun saya tanya, mau udah sampai di mana? Dekat sorga. Ternyata masih di Semarang, masih di Jogja, terus saja begitu. Dan akhirnya karena saya lihat itu semakin susah dan saya lihat juga bagaimana orang-orang terjangkiti, saya bersedia divaksin. 2 kali vaksin malah ketagihan, nunggu booster. Ya, bahkan kalau perlu ada yang keempat, kelima, hayu gitu. Nah, mungkin Anda yang pernah lihat di Instagram saya viral waktu itu. Waktu saya disuntik saya bicara, suster pelan-pelan ya sus. Tuhan Yesus kata Tuhan kita juga harus baik-baik sama pasien Yesus. Suster bilang, iya Pak, tenang aja Yesus, pelan-pelan sus ya, pelan-pelan. Karena saya nggak pernah disuntik. Yesus tolong, Yesus pelan-pelan. Dengan orang yang agak-agak takut, Yesus, Bapak takut ya? Enggak juga sih, tapi ya pelan-pelan Yesus. Susternya, iya Pak, saya pelan-pelan. Iya, ngomong-ngomong Bapak pendeta. Tuh kok tahu sih sus? Saya kan suka dengar khotbah Bapak, malu saya. Saya bilang kenceng-kenceng gak apa-apa lah sus, ya kenceng-kenceng. Terus dia bilang, apa yang mau kenceng, apa yang mau pelan Pak, udah selesai. Dia begitu pandai untuk membawa saya ngobrol. Sama seperti gembala saudara. Kalau istri saya bawa pasien ke dia, diajak ngobrol. Saudara. Saya ingat ini, biar Pak Dr. Yanto dengerin. Ada teman saya dari Cirebon, dia selalu punya sakit kepala saudara. Ya. Dan dokter udah cek and recheck, terus dokter bawa suntikan itu. Saudara. Dan suntikannya itu dia sembunyikan ya. Di balik dia punya pakaian gitu saudara. Jadi dia tanya, oh Bapak dari mana? Dari Cirebon. Oh Bapak ketua sinode ya? Oh iya. Memang kadang-kadang kita melayani itu. Cus, Toto sudah di sini. Cus. Dia pegang kepalanya, enggak ada apa-apa kok ya. Oke, saya lihat juga hasil scan. Oke, cus. Dan teman saya, bagaimana Pak? Ya udah nggak bisa ngomong dok. Ya.
Nah, saya mau katakan buat Anda, baptisan itu penting, bukan hanya air saja tapi juga roh, ya. Dan di bagian yang terakhir Yesus katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini bicara tentang new paradigm. Dan di dalamnya Yesus mengatakan sesuatu, yaitu ayat yang sangat terkenal. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Ada apa di balik new paradigm atau paradigma yang baru? Anda lihat satu ayat yang terkenal. Mari baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 3 kata sambung di situ, saudara. Yang pertama bicara tentang karena. Dan yang kedua, di situ kita bisa melihat sehingga. Dan yang ketiga kita bisa melihat supaya. Apa arti karena? Karena itu bicara tentang sebab. Amin. Sebab. Disebabkan. Dan kalau bicara tentang sebab, ini bicara tentang motif. Saya dan Anda percaya kepada Kristus disebabkan atau apa motifmu? Yesus mengajar kepada Nikodemus, Yesus juga sedang mengajar kepada saya dan Anda bagaimana paradigma baru itu. Saya dan Anda harus memiliki motif yang sama dengan Tuhan. Apa motifnya? Kasih atau cinta. Saya mencintai hidup saya karena hidup ini dianugerahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya vaksin. Saya mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Oleh sebab itu saya patahkan hal-hal yang berhubungan dengan ketakutan dan khawatir. Saya tidak mau terbang selama bertahun-tahun. Tapi hari ini saya bilang sama Tuhan, karena Engkau adalah pemilik hidup, aku terbang asal untuk Engkau. You know why? Because I love you so, Lord. Anda datang ke tempat ini tidak harus disuruh-suruh. Anda datang ke tempat ini motifnya satu, mengasihi Tuhan itu. Anda boleh berkorban dalam segala hal, tetapi motifnya satu, bukan untuk dilihat orang, tetapi cinta gitu loh, cinta. Saya cinta dengan istri saya mau mengalah untuk dia. Anda boleh tanya dia. Saya bisa mengalah dengan dia. Kenapa? Because I love her. Dan dari sekian banyak kata kerja, Tuhan memilih satu kata kerja ini, love. Kata sifat ini love. Love itu bisa kata kerja, bisa juga kata sifat. Alkitab katakan kenapa dia mau datang ke muka bumi? Sederhana, because he loves us so much. Oleh sebab itu dipakai kata karena, saudara. Harus ada sebab. Apa motifmu datang? Apa motifmu untuk mengikuti Tuhan? Jawabannya sederhana. Jangan pakai yang lain. Jangan pakai motivasi yang lain atau motif yang lain. Pakai motif ini. Because I love you, Lord. Maka segala sesuatunya jadi gampang. Kenapa kita mau sabar? Karena kita sayang Tuhan. Kenapa kita bisa bertahan? Karena kita sayang Tuhan. Nah, kita tahu karena Tuhan juga mengasihi kita terlebih dahulu. Kenapa kita mau setia? Kenapa kita mau taat? Jawabannya sederhana. Karena kita sayang Tuhan. Setuju, saudara? 31 tahun, 30 tahun kita menikah. Kenapa itu bisa bertahan? Karena ada cinta di situ. Tidak ada kata Lydia. Layangan putus. Mas Ari. Sampai berkali-kali. Kenapa ada, siapa nama? Lydia. Kenapa ada Lydia? Ya, anak istrinya hamil besar. Motifnya udah gak cinta lagi. Kalau hari ini kita bisa bertahan, jadi jemaat, jadi suami, jadi istri yang setia, yang taat. Saya yakin motifnya harus satu, cinta. Amin. Yang kedua, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga. Ada kata sehingga di situ. Apa artinya? Ada sebab, ada akibat. Amin. Mengakibatkan Tuhan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Yang termulia, terhebat.
Jadi kalau bicara tentang cinta harus juga ada mahar, ada bukti, bos. Setuju? Halo. Kalau saya bilang sama istri saya, love you ma. Pagi-pagi istri saya bilang, love you too. Sorenya, Pak, love you ma. Istri saya jawab, love you too. Besok terus love you ma, terus 3 minggu, 4 bulan, 2 tahun. Tapi gak ada bukti. Ya buat apa juga kali. Gak ada bukti. Lihat sehingga ada akibat di situ. Dia memberikan, menganugerahkan anaknya yang tunggal. Kalau kita cinta Tuhan ada bukti dong. Amin saudara. Ada bukti. Kalau saya diberkati, mah ikut saya. Ngapain sih ikut-ikut? Kenapa harus ikut? Enggak, aku baru saja diberkati. Terus, iya kan 2 hari lagi ulang tahun kamu. Yuk kita beli kado buat kamu. Papa. Mandi. Ganti baju. Terus dia pegang terus celana saya. Gak usah kali Pak. Tapi kaki maju terus. Gak usah kali. Gak apa-apa lah Ma. Kenapa saya mau lakukan itu? Bukti my love. Cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata bos, tapi juga harus ada bukti. Dan buktinya Yesus bilang, mana dosamu? Kita bilang, aduh dosa saya besar Tuhan. Semua sini. Ada lagunya kan? Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupmu. Dia tukar. Enggak cuma 1 Pak, enggak cuma 2, enggak cuma 3. Semua dosa di muka bumi dia tukar dengan nyawanya. Beri tepuk tangan buat dia yang luar biasa. Dia tukar. Nyawa Tuhan gitu loh. Yang menjelma memang menjadi manusia, Tuhan gak pernah bisa mati saudara. Tetapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia rasakan itu saudara, dia rasakan itu. Hidupnya dia tukar buat saya dan Anda gitu loh, yang tidak berdosa menjadi berdosa. Saya punya dosa yang pernah saya tidak akui, Anda juga pasti punya dosa yang terselubung. Diberikan kepada dia, ditukar dengan kekudusan dan kesucian. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Jadi yang kedua ini bicara tentang the second M. Selain yang pertama itu bicara tentang motif, yang kedua bicara tentang mahar. Tahu mahar? Ada upeti, ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Ini tahun yang diberikan Tuhan. Tapi pertanyaannya apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Alkitab katakan baik itu di Roma, baik di Ibrani dia katakan kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga yang terakhir, coba Anda lihat di situ ada kata apa saudara di situ? Ada kata sambung apa? Supaya. Saya catat, ini bicara tentang supaya, ini bicara tentang kata sambung ya, yang menghubungkan itu. Menghubungkan 2 kata atau kalimat yang tidak sederajat. Anda nanti lihat di Kamus Bahasa Indonesia, yang tidak sederajat. In this case apa yang tidak sederajat? Coba lihat di situ. Tidak binasa. Amin. Yang percaya tidak binasa. Ini enggak sederajat. Kenapa? Yang tanggung itu Yesus. Yang selamat adalah kita. Yang harusnya binasa, Alkitab katakan di situ, tapi memperoleh hidup yang kekal, itu tidak sederajat. Saya mau katakan buat saudara, kita tinggal layak masuk surga. Nggak layak. Kita adalah orang-orang yang harusnya binasa. Tapi hari ini, because of Jesus Christ, kita boleh menerima anugerah yang hebat, yang sempurna ini. Ini bicara tentang apa? Makna. Bagaimana Yesus meninggalkan makna, message buat kita, pesan buat kita. Hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Ini message-nya, ini pesannya buat kita. Jadilah hidupmu bermakna bagi Tuhan dan juga bagi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat tahun baru buat saudara. God bless you. Tunduk kepala kita doa.
kami pastikan untuk diri kami, Engkau tidak sia-sia. Dan kami yakin dan percaya untuk orang lain juga yang menerima Engkau sama seperti kami, pengorbananmu tidak sia-sia. Engkau yang lahir dan kami sudah merayakan itu. Tiap-tiap tahun kami merayakan. Dan setelah kelahiranmu, 1 minggu kemudian dihitung sebagai tahun internasional. Berlaku tanggal 1. Memungkinkan bagi kami setelah kami merayakan, bersuka cita atas kelahiranmu, kami memulai hidup kami yang baru. Kami mau belajar dari Tuhan untuk selalu memiliki motif yang benar untuk itu. Dan motif kami haruslah cinta, haruslah kasih. Kami bisa mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Meskipun kami mendapatkan hal yang tidak enak, yang tidak sepadan. Tapi kalau motif kami cinta, tidak ada rasa bosan di sana. Tidak ada rasa capek, kalaupun ada, terbalas dengan motif yang sempurna itu, yaitu cinta. Engkau yang datang kepada kami dengan motif cinta, dengan kasih itu, menyelamatkan kami. Dan yang kedua, harga yang kau bayar, mahar yang kau bayar bagi kami, itu tidak bisa dihitung dengan kata-kata atau pengorbanan yang lain. Ajar kami juga bisa belajar untuk mengorbankan, untuk memberikan mahar yang terbaik dalam hidup kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan seluruh apa yang kami punya, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Itu pun belum bisa membayar. Kami bersyukur untuk keselamatan yang kau berikan kepada kami. Dan yang ketiga, kau juga meninggalkan message, kau meninggalkan makna. Jadikan kami juga memiliki satu kehidupan yang berarti. Bahkan memiliki pesan bagi orang-orang yang melihat hidup kami, yang membaca suratan yang terbuka ini. Bahkan untuk generasi di bawah kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Mereka boleh melihat ada pesan dalam hidup kami. Ada hal yang berarti, bermakna yang mereka bisa peroleh dan mereka bisa belajar dari kehidupan kami semua di sini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga besar, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, komunitas pergaulan, studi pendidikan mereka Tuhan, bahkan jodoh mereka, bahkan keuangan finansial, pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat. Hamba-Mu selesai, Tuhan masih terus bekerja. Nyatakan dan materaikan firman-Mu jauh lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johan Lumoindong dan keluarga besar. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Baik, selanjutnya saudara, ada sedikit pengumuman tambahan seperti biasa. Setelah doa berkat, saudara diminta untuk tetap duduk dulu, tidak langsung meninggalkan tempat ibadah, karena kita akan mengatur proses keluar agar tidak terjadi kerumunan. Nah, kemudian bagi saudara yang belum menerima kalender meja, kalau yang belum dapat nanti bisa ngambil di depan di counter sekretariat ya. Kemudian berikutnya adalah saudara juga diminta untuk mengisi angket ibadah dengan cara bisa men-scan QR code yang ada di bangku depan saudara. Gitu. Kemudian kami ingin menyambut juga, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Oh, ada sebelah tengah, boleh sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang saudara. Selamat beribadah. Kami mengundang juga bisa terus datang di ibadah-ibadah minggu-minggu berikutnya. Gitu ya. Selanjutnya kita akan segera memberikan persembahan, bisa mempersiapkan persembahan terbaik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mempersiapkan persembahan pada hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, buah sulung, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya. Bagi jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberikan persembahan secara transfer
atau dapat memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar yang telah disediakan. Begitu juga bagi jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah-rumah. Mari kita bangkit berdiri. Kami undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra MD PhD. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 10 Januari 2022 pukul 9 pagi. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Christopher Gary. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Selamat Tahun Baru seluruh keluarga Cool Online GBI PRJ Group CK7. Tentunya kita sangat menantikan apa yang menjadi pesan Gembala di awal tahun 2022 yang merupakan tahun paradigma yang baru. Setelah kita mengerti apa artinya paradigma itu, tentunya kita pun rindu apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool, yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk info link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan virtual graduation via Zoom bagi 300 lebih peserta Kom 100 Junior sampai dengan Kom 300 yang telah menyelesaikan pelajaran serta lulus ujian. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Para wisudawan dan wisudawati dapat segera menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 22 Januari 2022 dan penyerahan anak pada tanggal 29 Januari 2022. Harap Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau melakukan penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri
dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam Bapak Ibu semua mengikuti ibadah onsite, maka perlu kami informasikan beberapa persiapan yang kami lakukan, yaitu setiap hari Sabtu sore dilakukan penyemprotan di ruang ibadah, lobi, serta ruang prasarana lainnya dengan menggunakan disinfektan khusus BioPledge yang mendapatkan approval dari FDA and EPA, khusus kami datangkan dari USA. Pengerja dan jemaat yang memasuki lobi gereja wajib menjalankan security check, serta wajib menginjak keset kaki disinfektan. Dengan dilakukannya poin-poin di atas, maka kami berharap Bapak Ibu dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, dan harap minggu-minggu ke depan, Bapak Ibu sekalian dapat mengajak keluarga, teman, serta tetangga untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita sama-sama perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan, kami memasuki tahun 2022 dengan penuh ucapan syukur. Karena banyaklah yang Kau lakukan ya Tuhan atas kehidupan kami dan bangsa kami Indonesia. Kami mau terus serukan, damailah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Tak habis-habisnya penyertaan-Mu ya Tuhan dan berkat-Mu ya Tuhan atas negeri kami. Perekonomian Indonesia bangkit dan pulih. Indonesia dapat mengatasi COVID-19 dan varian-varian barunya. Dan pertolongan Tuhan turun atas Indonesia sehingga Indonesia selamat dari bencana alam. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Beserta jajaran menteri senantiasa hikmat dan pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk memutuskan kebijakan yang terbaik bagi negeri kami. Tuhan Kau juga memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan turun berlimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu dan istri dan anak-anak ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya dengan kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan terus memberikan kesehatan dan kekuatan pada hamba-Mu dan seluruh keluarganya ada di dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan bangsa-bangsa menjadi pembawa api Pentakosta ketiga sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto.
Tuhan memberkati kesehatannya dan seluruh keluarga besarnya dan penggembalaannya di CK7. Tuhan, Engkau yang memberkati dan melindungi. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan lewat penggembalaan hamba-Mu. Dan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia di CK7 Tuhan. Bangkitkan generasi kami ya Tuhan. Generasi yang takut dan hormat sama Tuhan. Dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakai generasi kami dengan dahsyat Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus sembuh dan pulih. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang di dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban doa. Dan setiap umat Tuhan diluputkan dari virus COVID-19 dan varian-varian barunya. Serta luput dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mau taat dan setia melakukan firman Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia di Lukas 21 ayat 25-38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung.
Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.